Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bang Belitang Channel di mana saja berada. Apa kabar rekan-rekan? Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, rekan-rekan sahabat Bang Belitang Channel di mana saja berada. eh, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk sharing dan berbagi dan terus berbagi masih seputar yaitu uji kompetensi kenaikan jabatan fungsional guru. Nah, bagi rekan-rekan yang baru bertemu dengan channel kami informasikan yaitu di sini di channel kami ini banyak berbagai informasi seputar teknologi dan pendidikan. Di antaranya yang akhir-akhir ini kami mengangkat tentang latihan soal uji kompetensi guru ke jabatan fungsional pengawas. Yang berikutnya yaitu ke uji kompetensi khusus untuk kenaikan jabatan fungsional guru, dan yang satunya lagi yaitu tentang informasi PPG. Di situ kami sharing tentang informasi dan juga sharing tentang latihan-latihan soal. Oke, monggo disimak di beranda Wong Belitang Channel tentunya. Sahabat Wong Belitang Channel di mana saja berada, ini merupakan bagian ketiga atau part 3. Silakan rekan-rekan amati bagian 3 yang bagian mana. Ini covernya kami samakan, hanya beda tulisannya, itu part 1, part 2 dan part 3. Oke, part 1 part 2 kemarin kita membahas dari nomor 1 sampai nomor 40. Nah, sekarang kita mulai dari nomor 41. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari tentunya yaitu kompetensi pedagogik. Oke, ini salah ketik, mohon maaf ya rekan-rekan. Yang berikutnya yaitu salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penguasaan kompetensi prasyarat peserta didik adalah yaitu tentunya melakukan kegiatan pretest atau sekarang yang dikenal dengan asesmen awal atau sebelumnya itu asesmen diagnostik. Yang nomor 43, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa. 2. Ciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat. Yang ketiga, jatuhkan hukuman dan sanksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaatan siswa yang melanggar. Yang keempat yaitu berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas. Nah, dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah adalah pernyataan dari 1 dan 2 tentunya. Oke. Yang berikutnya yaitu pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal atau yang kita kenal dengan KKM, mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intake siswa. Oke, yaitu berupa kecuali yang bukan faktor utama menentukan intake siswa, yaitu dengan data pengelompokan sosial ekonomi orang tua, karena tidak ada hubungan dengan kompetensi dari siswa tersebut. Yang berikutnya yaitu pada Pak Dedi menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah yaitu tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Oke. Yang berikutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. Yang kedua, kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. Yang ketiga, kapasitas belajar bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Yang keempat, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan yaitu 2 dan 3 tentunya. Nomor 47. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi, tentunya penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, dan juga prestasi. Yang ke-48.
Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal, yaitu layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Nih biasanya dilakukan di awal tahun pembelajaran atau awal tahun ajaran ketika siswa-siswi masuk ke jenjang berikutnya seperti kelas 10 di jenjang SMA. Yang nomor 49, pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep yang relevan yang telah dimiliki sebelumnya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan tentunya dengan peta konsep. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar, yaitu memberikan tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Nah, kita lihat yang A, nyiapkan benda-benda nyata atau di situ kontekstual, yang B itu interaksi, komunikasi, yang C itu berpikir kritis dengan cara mereka, itu yang detail, secara detail konsepnya. Maka pilihan kita yaitu yang tidak sesuai, yang D. Nomor 51, pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Indikator dalam RPP dikembangkan berdasarkan kalau di sini yang K13 masih kompetensi dasar. Kalau yang di kurikulum merdeka nanti kita bahas mudah-mudahan video berikutnya nanti kita bahas tentang sekilas tentang kurikulum merdeka. Yaitu dari CP ke TP dan selanjutnya ke ATP. Nomor 53, bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? Setuju dan tidak setuju tergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Tentunya kita rujuk dulu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran dalam pertemuan tersebut. KTI hasil penelitian tindakan kelas PTK makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi. Hal ini karena kecuali karya tulis ilmiah KTI rekan-rekan. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Standar Nasional Pendidikan Republik Indonesia terdapat dalam standar nasionalnya tentunya yaitu PP nomor 19 maksudnya tahun 2005. Berikutnya yaitu pandangan belajar sebagai perubahan tingkah laku yang relatif permanen merupakan pandangan belajar yang dipergunakan oleh teori belajar. Ingat teman-teman, di situ perlu digarisbawahi yaitu tingkah laku, maka yaitu jawabannya behaviorisme atau dalam bahasa Inggris behavior, berhubungan dengan tingkah laku. Nomor 57, seorang guru merancang peralatan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan guru tersebut merupakan teori menggunakan peta konsep, maka yaitu konstruktivisme. Nomor 58, pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Pernyataan ini disampaikan oleh yaitu konstruktivisme. Nomor 59, mengapa peranan guru begitu penting dalam pembelajaran? Tentunya perilaku guru sebagai panutan, yaitu digugu dan ditiru. Yang nomor berikutnya, nomor 60, pemahaman teori belajar penting untuk dipakai yaitu dengan dasar pengembangan model pembelajaran. Untuk part yang ini kita sampai nomor 60 saja rekan-rekan. Untuk yang nomor 61 sampai berikutnya nanti kita munculkan di part-part berikutnya. Sekali lagi kami perlu garis bawahi rekan-rekan, ini hanya sebatas niat membantu saja agar supaya rekan-rekan bisa meningkatkan kompetensi dalam pemahaman baik dalam suasana pembelajaran atau ilmu-ilmu mengenai pedagogik seorang guru dan sebagainya.
Jadi mohon maaf apabila misalkan nanti diuji kompetensi ternyata soalnya tidak seperti ini ataupun beda sekali dengan yang ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami sekali lagi niatnya membantu. Kalaupun ini nanti ada gambaran 1-2 yang hampir sama dengan soal yang akan dikeluarkan, kami juga mengucapkan alhamdulillah karena niat kami membantu dan membantu rekan-rekan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam usaha niat baik kami, karena kami berprinsip berbagi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.